Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi pada mata kuliah Abattoir dan Teknik Pemotongan. Memasuki minggu ke-15, di mana minggu ini adalah minggu terakhir dari perkuliahan. Insya Allah minggu depan kita akan masuk ke final atau ujian akhir semester. Saya harapkan teman-teman agar kembali mengulangi materi perkuliahan yang sebelumnya telah diberikan oleh Bapak Muhammad Irfan dan ditambah dengan satu pertemuan saya ini. Nah, itu semua akan menjadi bahan untuk ujian akhir semester. Insya Allah minggu depan akan kita laksanakan. Oke, untuk pertemuan kali ini, minggu ke-15, kita akan membahas mengenai penilaian dan kualitas karkas serta grading karkas. Oke. Nah, untuk penilaian dan grading karkas ini ada dua kategori, di mana untuk penilaian karkas sendiri ini ada penilaian secara subjektif dan penilaian secara objektif. Kalau untuk yang subjektif ini biasanya ini menggunakan menggunakan alat-alat panca indera, sedangkan ini objektif ini menggunakan alat ukur. Nah, untuk yang subjektif ini ada beberapa macam penilaian ya. Nah, ini yang subjektif dilakukan penilaian konformasi, penilaian akhir, dan penilaian kualitas. Penilaian ini finish dan penilaian kualitasnya. Nah, untuk yang konformasi dulu, ini yang dinilai adalah kondisi perdagingan. Ini pada recahan bagian cak, rib, loin, dan round. Nah, ini adalah bagian-bagian potongan dari karkas ya. Jadi ini sudah dipelajari minggu sebelumnya. Jadi jika lupa ini silahkan dibuka kembali materinya mengenai pembagian karkas. Ini perdagingan yang gempal akan memiliki nilai recahan dan yield. Nah, yield grade ini, grade itu grading hasil yang tinggi. Ini pengen konformasinya. Nah, untuk potongan primal karkas ini ada yang saya sebutkan tadi. Bagian dalam pemotongan karkas ini ada pemotongan 1/2, ada potongan 4 bagian. Nah, untuk yang potong 4 bagian, nah bagian kiri dan kanan itu sama ya bagiannya, bagi 2. Kemudian bagian dipotong lagi bagian tengahnya, bagian perutnya, maka akan diperoleh 1/4 bagian. 1/4 depan ini adalah cak, brisket, dan plate. Nah, nanti saya lihatkan gambarnya ya. Ini bagian depan, kemudian bagian belakang ada round, ram, loin, dan flank. Nah, ini yang tadi yang dilihat untuk bagian konformasi ini cak, rib, loin, dan romnya. Ini cak, loin, ram, dan ribnya. Oke. Bagian cak, bagian rib, bagian ini ya, rib, dada, loin, dan round. Ini bagian belakangnya. Kemudian potongan primal kambing dan domba, ini yang beef ya, yang sapi ini. Kemudian yang kambing dan domba terdiri dari shoulder, ribs, shank, breast, dada, leg, loin, dan flank. Untuk pemotongan primal karkas veal terdiri dari shoulder, rib, loin, leg, shank, breast, dan flank. Sedangkan untuk yang babi ini ada ham, loin, butt bagian belakang ya, picnic, bacon, belly di perutnya, shape rib, dada, jol, kaki, tulang leher, lemak punggung, plate, dan lemak loin. Nah, ini kalau yang babi. Nah, untuk yang peta daging sapi sendiri ini seperti ini.
Jadi tadi dibagi dua, ini kemudian dibagi tengahnya lagi. Nah, ini bagian depan tadi ada chuck, brisket, ada seng, serta plate-nya ini bagian perutnya ya. Oke, itu sedangkan bagian belakangnya ada round, flank, dan loin, sirloin. Ada sirloin dan ada sirloin. Nah, ini ada round. Ini persentasenya, setiap bagian itu dari karkas ada persentase dari bagian daging. Ini ada round 27%, ada sirloin 9%. Sirloinnya sedikit ya, namun ini termasuk daging dengan kualitas tinggi. Ini bagian ini, bagian belakangnya nih. Kemudian ada sirloin, ada rib, chuck, brisket, forseng, short plate, dan flank. Ini whole and retail cuts-nya. Jadi daging itu memiliki kualitas yang berbeda berdasarkan dari tempat, area, dan pemotongannya. Oke, untuk ini tadi lanjutan retail cuts-nya. Nah, ini ada bagian-bagiannya seperti chuck, ini bagian depan ini. Nah, ini chuck ini bisa dipotong, dibagi berdasarkan ini ada beberapa bagian, 1, 2, 3, 4, ada 8 bagian. Untuk rib ada 5, kemudian untuk short loin dan sirloin, ini tenderloin ini bagian dalam ya, ini yang daging bagian dalam ini belum masuk ini, tapi sudah masuk bagian sirloin. Kemudian ada round bagian belakang pahanya. Ada yang flank, forseng, ada brisket, ini bagian dada bawah ya. Kemudian plate, short plate ini bagian perut, bagian depan, dan ada ground beef, ini bagian perutnya ini, belly-nya sebenarnya. Kemudian flank stick, ini yang biasa diiris tipis-tipis ini. Kemudian ada knuckle, ini bagian ini paha depan bagian dalam. Nah, ini adalah beef chart atau pemotongan bagian karkas daging berdasarkan area-area pemotongan karkasnya. Ya. Dan ini kualitasnya ini berbeda berdasarkan posisi atau letak dari daging itu melekat. Jadi kualitas dagingnya berbeda berdasarkan dari letak dari dagingnya masing-masing. Nah, kalau kualitasnya berbeda tentu saja kualitas ini dari segi keempukan, teksturnya, kemudian jus dagingnya, serta tekstur dagingnya. Nah, jelas juga pasti harganya akan berbeda berdasarkan dari kualitasnya. Nah, kalau dilihat dari penampakan dari sapinya sebelum menjadi karkas, nah ini based on the side view of animal only, untuk dari ternaknya saja. Ini the convexity of the butt as seen from the side. Nah, ini pantatnya yang dilihat jika mau melihat bagaimana kualitas dari karkas sapinya ini. Jadi bagian sini ini roundness, ini bagian ini membulat atau convexity of thigh, ini cembung. Kemudian thickness through the stiffo. Nah, ini tebal, ini cembung dari sini. Nah, ini bisa dilihat bahwa ini kualitas karkasnya ini pasti akan bagus, baik sekali sapi ini. Pasti jumlah dagingnya ini pasti akan banyak. Dilihat dari ini pinggangnya ini, dari bagian belakangnya. Nah, kalau dari bentuk karkasnya akan seperti ini. Nah, ini. Jadi ada mencembung, kalau kita lihat lurus ada mencembung seperti ini. Nah, ini pemberian skornya ini berdasarkan dari cembungnya ini, melengkungnya keluar, shape-nya, bentuknya. Nah, kalau seperti ini melengkung masuk, ini skornya D, butt-nya ini, pantatnya.
Kalau lurus seperti ini skornya C, dan kalau mencembung seperti ini ya skornya B. Nah, if but is convex, jika dia convex mencembung maka skornya B. Ini menandakan bahwa karkasnya ini penuh, banyak berisi daging. Maka skornya juga tinggi. Nah, kemudian penilaian finish, penilaian akhir. Ini menilai kondisi akhir ternak setelah dipotong berdasarkan penimbunan lemak pada depo-depo lemak atau pada tempat-tempat deposit lemak tubuh. Nah, yang pertama yaitu di lemak eksternal. Nah, ini lemak eksternal merupakan perlemakan di luar karkas atau di bawah kulit. Nah, ini subkutan. Nah, itu biasa kalau sudah dikuliti sapinya, ini masih ada yang melengket, yang putih-putih. Nah, ini lemak subkutan atau lemak yang berada di bawah kulit. Ini namanya lemak eksternal. Kemudian ada lemak internal. Nah, lemak internal ini adalah lemak yang pada bagian deposit-deposit bagian dalam, organ dalam. Nah, baik itu lemak pada jeroan, lemak ginjal, pelvis, dan lemak pada jantung. Kemudian ada lemak intermuskuler. Nah, ini adalah lemak yang berada di antara daging. Nah, ini yang biasa disebut dengan marbling. Nah, kalau masih ingat mata kuliah yang saya bawakan, ini lemak marbling, lemak yang berada di sela-sela daging, di antara daging. Nah, lemak inilah yang sangat menentukan menentukan kualitas dari ternaknya. Nah, intermuskuler dan lemak intermuskuler. Nah, ini marblingnya lemak intermuskuler. Intermuskuler di antara daging dan lemak yang berada di serat daging. Nah, lemak marbling. Nah, kalau ini yang di antaranya daging dan ini yang di sela-sela daging. Nah, ini yang menentukan kualitas dari daging itu. Nah, jadi semakin banyak marbling, kualitas daging ini akan semakin meningkat. Mengapa demikian? Karena marbling merupakan indikator dari keempukan daging. Mengapa? Karena pada saat dibakar atau diolah, ya, lemak itu akan mencair dan menghasilkan jus daging yang banyak serta aroma yang khas pada daging. Nah, karena mencairnya lemak ini sehingga mengakibatkan daging tersebut juga empuk. Ini marblingnya. Nah, lemak eksternal atau subkutan ini 0,25 cm atau 450 kg berat karkas. Nah, ini mencegah pengaruh negatif selama aging. Nah, jadi mengapa pada saat aging, pada saat karkas digantung ini di ruang aging atau ruang pemetangan atau ruang chilling, nah, itu dibiarkan tidak di trimming. Nah, ini adalah berfungsi untuk mencegah pengaruh-pengaruh negatif dari jangan sampai ada kontaminasi selama proses aging. Nah, inilah gunanya lemaknya ini. Nah, jauh kurang itu sama aging. Kemudian lemak internal atau intermuskular ini mengurangi karkas bersifat limbah. Kemudian lemak intramuskuler atau marbling, ini marbling tadi berpengaruh baik terhadap kualitas daging. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi bahwa ini semakin banyak marblingnya, maka kualitas daging yang dihasilkan dari karkas ini akan semakin baik dan semakin meningkat tentunya. Kemudian kita lanjut ke penilaian kualitasnya. Nah, untuk penilaian kualitas masih subjektif ini ya. Objektif nanti yang menggunakan alat ukur, ini masih subjektif ya. Untuk penilaian kualitas secara subjektif ini menunjukkan palatabilitasnya. Nah, tentu saja diukur dengan apa? Dengan alat indera. Karena palatabilitas itu tingkat penerimaan, tingkat kesukaan yang diharapkan atau tingkat kepuasan saat makan daging. Nah, tentu saja. Yang jelasnya alat ukurnya apa ya? Pasti panca indera. Dalam hal ini adalah indera pengecap, indera pencium. Nah, itu yang digunakan. Indera penglihatan. Nah, itu yang digunakan dalam menilai kualitas subjektif ini. Aspek yang dinilai adalah kegurihan. Nah, ini kan indera mengecap jelas, juiciness. Kemudian keempukan. Nah, ini sama tenderness serta cita rasa flavor. Nah, ini semua indera mengecap yang digunakan dalam mengukur kualitasnya.
pas subjektif ya. Nah, tekstur daging, kepadatan daging dan lemak, warna daging dan lemak. Tekstur ini bisa menggunakan indera peraba, bisa juga indera pengecap, kemudian kepadatan daging. Nah, ini peraba juga ini, daging dan lemak. Nah, ini indera penglihatan bisa, kemudian warna daging dan lemak. Nah, ini penglihatan objektif nih. Menggunakan indera penglihatan. Nah, ini subjektif semua pengukurannya. Penilaian kualitas daging dilakukan dengan uji organoleptik. Nah, ada yang namanya uji organoleptik. Nah, ini adalah uji yang menggunakan alat indera atau disebut juga uji sensori. Nah, bisa menggunakan tes panel. Tes panel ini adalah panelis. Tes panel panelis atau orang-orang panel panelis adalah orang-orang yang melakukan pengujian. Jelas adalah orang-orang yang terlatih. Nah, sehingga dapat dinilai secara objektif. Ya. Jadi penilaiannya harus secara objektif. Nah, meskipun menggunakan alat panca indera ya. Makanya yang menilai adalah orang-orang yang expert, yang tahu seperti apa kualitas daging yang benar, yang baik dan benar. Kemudian pengukuran karkas. Nah, ini adalah pengujian secara subjektif ya, mengukur karkas. Yang diukur adalah panjang paha, diukur dari benjolan tulang tibia. Tibia ini adalah tulang kaki ini, tulang kering tibia sampai ujung sayatan lemak pada bagian belakang. Nah, kalau ini tibia fibula ya, tibia fibula, tulang kering lah, tulang betis. Ini sayatan lemak bagian belakang. Kemudian panjang sayatan betis, nah ini yang betis ya, atau twist. Nah, diukur dari ujung sayatan lemak selangkangan sampai tulang pinggul terpotong. Nah, itu dari selangkangannya, ini sayatan lemak selangkangannya sampai tulang pinggul. Nah, itu yang dipotong nanti. Kan dipotong 4 ya. Kemudian panjang karkas ini diukur dari tulang pinggul terpotong sampai ujung tulang bahu, sampai bahunya tadi. Nah, ini cara mengukur karkas. Nah, kemudian panjang bokong atau loin. Nah, ini bagian belakangnya, loinnya semua. Diukur dari tulang pinggul terpotong sampai tulang pinggul yang terpotong 2 ya, sampai ruas tulang belakang. Sampai ruas tulang belakang ke-8 terakhir. Nah, ruas tulang belakang ke-8. Dan ada nomornya itu. 1 sampai terakhir nih 8. Ruas tulang belakang. Kemudian dalam karkas, dalamnya karkas ya, diukur dari titik pundak, dari pundaknya sampai sayatan lemak dada. Nah, ini cara mengukur karkasnya. Nah, mengukur seperti ini orang yang mengukur karkas. Nah, jadi menggunakan meteran ya, alat ukur. Karkas setengahnya diukur. Nah, ini flashing indeksnya atau indeks perdagingan dari karkas. Nah, diukur dengan menggunakan rumus ini. Berat karkas per panjang karkas. Nah, jadi panjangnya tadi karkas yang telah diukur dibagi beratnya karkas dibagi dari panjangnya karkas. Jadi biar tidak dibuka semua dagingnya terus ditimbang, tidak. Nah, tapi langsung saja ini berat karkasnya dengan timbangan bobot karkas per ini tadi alat diukur tadi menggunakan alat ukur mistar misalnya atau meteran ya, per panjang karkas. Nah, maka dapat diketahui indeks perdagingannya. Nah, semakin besar karkasnya maka indeks perdagingannya akan semakin tinggi tentunya. Nah, yield grade. Nah, ini diukur merupakan atau mengukur perkiraan jumlah daging dari potongan premal karkas. Nah, potongan premal karkas yang saya jelaskan sebelumnya ada loin, round, chuck rib.
Nah, ini menggunakan standar USDA nah, yield ini 1 sampai 5. Nah, di mana 1 ini tinggi dan 5 rendah. Nah, yield grade-nya ini berarti ini tabel yield grade-nya. Nah, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, 1 ini persentasenya ini yield grade-nya more than 52 sampai 3, 52,3. Nah, lebih dari 52,3%. Jadi tinggi ya, 1. Sedangkan 5 ini kurang dari 45,5%. Seperti itu. Ini adalah satuan dari yield grade. Grade-nya dari yield grade-nya katanya. Nah, perhitungannya, ini contohnya untuk sapi. Perhitungan yield grade ini sama dengan 2,50. Nah, ini ketentuan ini ya, 2,50 tambah 2,50 kali tebal lemak eksternal tambah 0,20 kali persentase lemak KPH. Tambah 0,038 kali berat karkas dikurang 0,32 kali luas LEA. Nanti ada keterangannya. Nah, untuk domba atau kambing, nah yield grade-nya itu ini 1,66. Kalau untuk sapi itu 2,50. Kalau ini 1,66. Nah, ini 0,25 ya tambahnya. Nah, berbedanya di situ. Skor konformasi paha ini yang dipakai. Kurang 0,05 kali skor konformasi paha. Kalau ini luas LEA-nya. Nah, skor konformasi paha ini ada 15, 14, 13, 12 sampai 01 sampai 1. Seterusnya. Nah, kriteria penilaiannya hasil di perhitungan kualitas hasil dibulatkan ke bawah. Nah, yield grade dinilai dari angka 1 sampai 5, tadi sudah ada tabelnya. Yield grade terendah menghasilkan daging dengan jumlah tertinggi. Jadi semakin rendah yield grade-nya, ini daging dengan jumlah kualitas akan tertinggi. Akan tinggi. Nah, contoh perhitungan yield grade seperti ini, misalnya berat karkasnya 610 lbs, grade-nya prime, tebal lemak eksternal 0,7 inci, persentase lemak KPH 4,5%, kemudian luas LEA-nya 10,4 inci pangkat 2. Nah, maka yield grade-nya seperti ini, tinggal dimasukkan saja nilainya. Nah, yield grade-nya 4. Nah, yield grade-nya 4 ya. Nilai yield grade-nya 4, 4,14, 4. Nah, ini termasuk yang rendah juga ini. Kalau cuma segini ya. Oke, faktor yang mempunyai yield grade ada hot carcass weight, ini berat karkas segar. Kemudian rib eye area mata daging. Ini yang rib rusuk yang ke-12. Kemudian ketebalan lemaknya. Nah, ini area rusuk ke-12 juga. Ini bersamaan diukur ini. Sama area rusuk 12. Kemudian persentase lemak KPH. Ini yang KPH tadi ya, kidney pelvic heart. Lemak di ginjal, pelvic, dan jantung. Ininya, lemak kidney pelvic heart-nya. Tadi yang KPH. Kemudian yang ini tadi, ini LEA ini mata daging, ini tadi ini rib eye area LEA itu. Oke, saya rasa jelas. Nah, ini contohnya yang yield grade-nya, yang kualitas yield grade-nya. Nah, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini semakin membulat di sini ya, makanya semakin tinggi. Nah, pengukuran tebal lemak punggung. Pengukuran tebal lemak punggung dilakukan pada potongan melintang daging mata rusuk. Nah, ini daging mata rusuk di antara rusuk ke-12 dan 13. Nah, ini dari rusuk ke-12 13 ini berkorelasi positif dengan lemak total antara 80-90%. Jadi kalau konsentrasi lemak dari sininya sudah diukur, ini
maka dia berkorelasi positif dengan lemak total sekitar 80-90%. Maka untuk melihat lemak total dari karkas itu bisa dilakukan dengan mengukur lemak punggung dari daging mata rusuk atau rib eye area. Nah, bagian sini yang diambil di strip loinnya sini. Nah, ini bagian 12 ya, diambil dari sini nanti. Ini bagiannya. Nah, ini dia. Ini rusuk ke-12. Nah, ini bagian lemak yang diukur. Nah, ini namanya marbling tadi, intramuskuler. Yang diukur, nah ada alat ukurnya. Fat thickness measurement. Nah, ini seperti ini. Thickness measurement ini 34 length of longissimus dorsi. Ini yang diambil ya. Diukur. Nah, ukuran luas mata daging rusuk. Nah, dilakukan perhitungan luasnya dengan cara yang pertama mengalihkan panjang A terhadap lebar atau tinggi B, ya, irisan melintang daging mata rusuk. Nah, cara ini sebenarnya kurang akurat karena bentuk mata daging rusuk tidak persegi empat. Nah, tidak segi empat bahkan cenderung oval dan tidak beraturan. Maka biasanya yang kedua, nah ini daging mata rusuk ya, pas yang ke-12 nya, rusuk ke-12 nya, ini yang diukur. Nah, yang kedua, maka digunakan plastik grid. Nah, ini skala tembus pandang transparan menutupi daging mata rusuk sehingga luasannya dapat dihitung dari penjumlahan bidang-bidang pada skala tembus pandang tersebut. Nah, jadi lebih mudah yang menggunakan ini. Jadi, karena ini kelihatannya tinggal di jumlah nanti ini kotak-kotak bidangnya. Jadi kelihatan, ketahuan berapa luasan rib eye areanya. Seperti ini. Jadi bisa dilihat ini dengan menghitung kotak-kotaknya ini. Jadi kelihatan berapa luasan dari rib eye areanya. Nah, bisa juga menggunakan planimeter. Nah, ini planimeter, alat ukur rib eye area. Nah, luas dapat langsung terbaca dari skala. Nah, ada skalanya. Nah, ini yang paling akurat. Nah, seperti ini alatnya. Nah, ini yang gambarnya ya, rib eye area. Di sini akan tercatat berapa luasannya. Lebih bagus lagi menggunakannya. Nah, pengukuran lemak internal. Lanjut, pengukuran lemak internal ini persentase lemak internal ini sama dengan lemak ginjal, lemak pelvis. Nah, ini lemak itu tadi KPH, ginjal, pelvis dan jantung per berat karkas kali 100%. Nah, ini lemak internalnya, lemak bagian dalamnya. Nah, lemak KPH tadi. Nah, pada umumnya lemak yang terdeposit di sekitar ginjal, jantung, dan ruangan pelvik ini tertinggal di karkas selama proses pemotongan dan mempengaruhi recahan karkas. Nah, umumnya KPH ini, itu tadi kidney pelvic heart, ginjal, jantung, dan ruang pelvik, lemak berkisar 1-4% dari berat karkas. Nah, itu tadi. Kita masuk ke grade kualitasnya. Grade kualitas di karkas. Ada quality grade ini merupakan penilaian berkaitan dengan cita rasa. Nah, ini masih menyangkut ke cita rasa. Nah, ini adalah sensori karakteristik meliputi kampukan, flavor, warna, dan tekstur dan jenisnya. Nah, penilaian quality grade ini ditujukan untuk menilai daya terima daging sebagai suatu produk makanan. Sama dengan yang tadi, dengan organoleptik. Nah, kalau yang tadi organoleptiknya melihat kualitasnya dalam keadaan masih karkas ya, sedangkan ini bisa dalam keadaan matang. Nah, faktor yang mempengaruhi quality grade ini ada maturitas, umur pemotongan, bisa kelasnya atau jenis dagingnya. Itu tadi yang saya katakan di awal bahwa setiap kelas, setiap daging
area pemotongan daging ini berbeda-beda kualitasnya. Nah, ini kelasnya itu berdasarkan dari jenis dagingnya. Kemudian kekerasannya, firmness, tekstur otot, jumlah distribusi marbling. Nah, semakin banyak marblingnya ini grade quality-nya semakin bagus. Kemudian jenis kelamin, konformasi karkas, dan analisis hasil. Nah, untuk quality grade ini, grade-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grade. Dari prime, ini choice, select, standar, komersial, utility, cutter, and canner. Nah, tabelnya seperti ini. Ini semakin mature, semakin matang, dia akan bagus kualitasnya, dia masuk prime. Nah, ini prime A dan prime B. Nah, semakin jelek, maka dia akan masuk kualitas standar ya. Dan cutter nih di atasnya. Seperti itu, ini peta penilaian quality grade dari daging. Nah, ini tingkat kematangan grupnya. Jadi maturity dari tingkat A ini umur 9 sampai 30 bulan. Nah, jika sudah umurnya tua, lebih dari 96 bulan, nah, maka dia sudah masuk grade E, maturity group E. Ini sudah cenderung alot di sini. Seperti ini. Nah, ini penilaian dari marblingnya. Nah, jadi terlihat bahwa ini paling bagus, ini moderately abundant. Oh, ini kaya akan marbling biasa. Nah, ini slightly abundant, tidak terlalu banyak. Lebih banyak ini ya, masih banyak tapi lebih banyak ini yang pertama. Kemudian sudah agak berkurang, ini moderate. Nah, ini modest. Nah, ini sudah sedikit, ini small, ini sangat sedikit, ini slighter. Nah, ini bisa bilang hampir tidak ada marbling ya. Ini peta marblingnya, semakin banyak marbling ini kualitasnya semakin baik. Nah, ini ada penilaian objektif. Nah, tadi penilaian subjektif ya. Sekarang kita masuk ke penilaian objektif. Nah, penilaian objektif jelas ini penilaian menggunakan alat ukur. Jadi ada alatnya yang digunakan. Sebenarnya yang sebelumnya ada juga tadi pakai planimeter itu sebetulnya masuk di penilaian objektifnya. Nah, ini penilaian objektif, penilaian pembukaan daging dengan menggunakan Warner Blaster Sear atau penetrometer. Nah, ini menilai gempukan dari daging. Ini alatnya ini. Kemudian ada pH meter, pH daging. Kemudian drip loss, daya ikat air daging, daya simpan untuk awal pembusukan. Nah, untuk yang pertama ada marbling. Nah, ini tadi ada marbling score ini, marbling score standar. Nah, kemudian pengukur warna daging menggunakan koramometer, warnanya ya. Kemudian warna lemak menggunakan fat color score. Jadi ada alat ukur yang digunakan, tidak menggunakan panca indera. Nah, ini yang marbling standarnya tadi mirip yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, ini Ausmith marbling standar. Nah, jadi kita gunakan ini alat ukur ini, peta ini untuk mengukur berapa angka dari marbling pada daging. Nah, ini kalau tidak ada sama sekali 0, nah sampai 9, ini luar biasa banyaknya. Pula dengan ini sama, ini USDA, ini USDA selected, ini Australia, ini standar Australia ya. Nah, biasanya memang berbeda antara standar Australia dengan standar US. Pemotongannya juga beda, peta dagingnya juga beda, peta karkas dagingnya. Ini yang US seperti ini, selected, choice, prime. Nah, ini sudah prime ya. Ini marble skor 4, marble skor 5, marble skor 6, luar biasa. Sudah skor 6 ini penuh.
Nah, ini 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini 12. Luar biasa ini marblingnya. Ini kualitasnya top ini. Nah, ini adalah peta untuk pengukuran marbling. Nah, kemudian warnanya ada beef mid color namanya. Nah, ini sama 1A, 1B, 1C. Nah, ini tinggal dibandingkan ya di daging yang ada di karkas ini. Color darker than the six chip. Nah, jadi lebih gelap ini 7, lebih gelap dari 6 nih. Semakin gelap ke situ. Nah, ini file midnya V1, V2, V3, V4, V5. Nah, ini mid color juga sama mid color reference standar. Nah, mid color is the color of the rib eye muscle. Nah, ini rib eye-nya yang dilihatnya, warna rib eye-nya. Otot musculus longissimus dorsi. Nah, longissimus dorsinya yang diukur assessed in the chilled carcass and score again reference standard in accordance with Smith chiller assessment standard. Nah, ini standar Australia. Gunakan ini sama sebenarnya sampai 7 ini juga 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5, 6 itu semakin gelap ya. Begitu pula dengan lemak. Ada juga namanya. Ini bagian sini, bagian lemak yang dilihat ya. Fat color. Ada kertasnya. Jadi ini nomor 0, 1, 2, 3 sampai 9. Nah, jika warnanya lebih gelap dari nomor 8, maka nilainya 9. Seperti itu. Ini Smith ya. Australia. Nah, begitu pula dengan yang beef marbling standar Jepang. Nah, ini dari Jepang juga. Nah, tadi Amerika, kemudian Australia, ada juga Jepang. Nah, ini Jepang, miripnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai 12 ya. Ini yang dicontohkan. Ini aslinya, gambar asli. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Ini nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10, 11, 12. Nah, untuk yang standar warnanya Jepang seperti ini. Warnanya nomor 1 sampai 7 gelap. Lebih dari 7 ini kalau nomor 8 ya lebih dari 7, lebih gelap dari nomor 7. Itu pula dengan yang lemaknya 1 sampai 7. Nah, Japan Meat Grading Association. Nah, seperti ini pengukurannya di Jepang. Nah, Indonesia ya belum ada. Nah, masih merujuk ke 3 negara ini. Baik itu bisa dari Amerika, Australia, maupun dari Jepang. Oke, sekian dan terima kasih. Itu tadi penjelasan seputar kualitas karkas dan grading dari karkas. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Kita ada grup, manfaatkan grupnya. Dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Insya Allah akan ada tugas diberikan seputar perkuliahan kali ini. Selamat belajar, semoga sukses, dan jangan lupa kembali mengulangi materi-materi dari minggu-minggu sebelumnya, karena insya Allah minggu depan kita akan masuki final test atau ujian akhir semester. Sampai jumpa minggu depan. Selamat belajar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.